Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalang Wildani, perwakilan dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang sistem kerja hormon atau sistem hormon. Dan anggota kelompok saya adalah yang pertama Arismah Rohmatul Aisyah, yang kedua Galang Wildani, dan yang ketiga Yazkiyah Rahma Maurizki. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian hormon. Yang kedua, mekanisme kerja hormon. Yang tiga, bagian-bagian penghasil hormon. Yang keempat, hormon yang bekerja dalam tubuh manusia. Kita masuki materi yang pertama adalah pengertian hormon. Apa itu hormon? Hormon merupakan zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk ke dalam peredaran darah berfungsi untuk mempengaruhi jaringan secara spesifik dan membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh. Materi yang kedua ialah mekanisme kerja hormon. Bagaimana mekanisme kerja hormon? Cara kerja dari sistem hormon yaitu sebuah rangsangan baik dari dalam maupun luar tubuh yang dikirim ke otak, kemudian akan direspon dengan produksi hormon di kelenjar hormon, lalu dikeluarkan menuju plasma darah dan dialirkan ke organ yang dikehendaki untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan. Saya Arisma Rohmatul Aisyah akan menjelaskan dari poin 3, yaitu bagian-bagian penghasil hormon. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitary yang terletak di bagian dasar otak dan memproduksi hormon yang bertugas untuk mengatur fungsi berbagai organ dan kelenjar lain, seperti kelenjar tiroid, organ reproduksi, dan kelenjar adrenal. Beberapa hormon yang dihasilkan dari kelenjar hipofisis adalah hormon TSH, FSH, LTH, ACTH, prolaktin, gonadotropik, enkepalin, dan endorfin. Kemudian yang kedua adalah kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal dan bertugas untuk menghasilkan beberapa jenis hormon, antara lain hormon androgen, aldosteron, adrenalin, noradrenalin, kortison, kortisol, glukokortikoid, dan kortikosteron. Fungsi dari hormon-hormon tersebut adalah mengendalikan tekanan darah serta kadar elektrolit dan gula darah dalam tubuh. Selain itu, kelenjar ini juga memproduksi hormon kortisol dan berperan dalam siklus bangun dan tidur manusia. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar tiroid yang berbentuk seperti kupu-kupu dan berada di dalam leher. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi hormon tiroksin, tridotironin, dan hiposekresi. Hormon ini berperan penting dalam mengatur metabolisme serta pertumbuhan dan kinerja berbagai organ tubuh. Ketika hormon tiroid di dalam tubuh terlalu banyak, tubuh dapat mengalami beberapa gejala seperti detak jantung cepat, gemeteran, rambut dan kuku yang menjadi rapuh, dan lain-lain. Namun sebaliknya, jika hormon tiroid yang terlalu rendah dapat menimbulkan beberapa gejala, antara lain sering mengantuk, kulit kering, sensitif terhadap udara dingin, susah konsentrasi, kesemutan di bagian tubuh tertentu, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat adalah kelenjar paratiroid yang terletak di dekat kelenjar tiroid dan bertugas untuk memproduksi hormon paratormon, hipersekresi, dan hiposekresi. Kelenjar ini berperan besar terhadap kesehatan dan perkembangan organ-organ yang membutuhkan kalsium, seperti tulang, gigi, pembuluh darah, jantung, dan otot. Yang kelima adalah kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang terletak di belakang tulang dada. Salah satu fungsinya adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfositi. Kinerja sel limfositi ini diatur oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus, yaitu timosin, timopoietin, timulin, dan timihumoral faktor. Kemudian yang keenam adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal memiliki bentuk menyerupai kacang dan terletak di bagian tengah otak.
Salah satu fungsinya adalah memproduksi hormon melatonin yang mengendalikan siklus tidur. Selanjutnya yang ketujuh adalah pankreas. Pankreas memiliki dua peran utama, yaitu menghasilkan enzim yang membantu tubuh mencerna makanan, serta memproduksi hormon insulin dan glukagon yang bertugas untuk mengendalikan kadar gula darah. Yang kedelapan adalah hipotalamus. Hipotalamus terletak di dalam otak, berdekatan dengan kelenjar hipofisis. Salah satu fungsi kelenjar hipotalamus adalah memberikan instruksi kepada kelenjar hipofisis kapan harus melepas hormon yang diproduksinya. Kelenjar hipotalamus juga memproduksi sejumlah hormon yang bertugas mengatur suhu dan kadar air dalam tubuh, yaitu oksitosin, antidiuretik, somatostatin, dan lain-lain. Yang kesembilan adalah organ reproduksi. Organ reproduksi pada pria dan wanita masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Salah satu kelenjar pada organ reproduksi wanita adalah ovarium yang bertugas untuk melepaskan sel telur serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sedangkan organ reproduksi pada pria yang berperan penting dalam menghasilkan hormon adalah testis yang memproduksi hormon testosteron. Dan yang terakhir adalah kelenjar usus. Kelenjar usus menghasilkan hormon berupa hormon kolecisstokinin dan sekrotin. Hormon kolecisstokinin berfungsi merangsang hati untuk mengeluarkan cairan empedu, sedangkan hormon sekretin berfungsi merangsang produksi sekret dari pankreas. Saya, Saskia Rama Mauriski, akan menyebutkan hormon-hormon yang bekerja di dalam tubuh. Sebenarnya banyak sekali hormon yang bekerja di dalam tubuh, tetapi pada kali ini saya hanya akan menyebutkan 10 hormon saja. Yang pertama ada hormon adrenalin. Nah, hormon ini diproduksi oleh kelenjar adrenal dan otak. Tubuh kita akan melepaskan hormon ini ketika kita berada dalam keadaan stres, takut, tertekan, senang, atau dalam keadaan bahaya. Tidak hanya itu, hormon ini berperan penting dalam menjaga fungsi berbagai organ tubuh ketika jumlahnya seimbang. Tetapi jika jumlah hormon ini tidak seimbang, maka akan bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Lalu yang kedua ada hormon tiroid. Hormon ini berperan dalam proses metabolisme tubuh. Selain itu, hormon ini juga berfungsi sebagai pembantu dari pertumbuhan pada anak-anak, mengoptimalkan pertumbuhan otak terutama pada anak-anak, mengaktifkan sistem syaraf untuk meningkatkan daya fokus dan juga kecepatan refleks tubuh. Lalu yang ketiga ada hormon insulin. Nah, hormon ini merupakan hormon alami yang dihasilkan oleh pankreas. Hormon ini merupakan hormon yang membantu tubuh kita untuk menjaga kadar gula darah agar tetap seimbang. Ketika jumlah hormon insulin ini tidak seimbang, maka akan mengganggu kesehatan tubuh kita, seperti terkena penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya ada hormon melatonin. Hormon ini merupakan hormon alami dari dalam tubuh yang memiliki peranan penting dalam mengatur pola tidur kita. Tubuh kita memproduksi hormon melatonin ini ketika malam hari. Selanjutnya nomor 5 ada hormon serotonin. Hormon ini merupakan hormon yang berperan penting dalam mengendalikan emosi dan juga suasana hati kita. Selain itu, hormon ini memiliki fungsi lain seperti membantu fungsi sistem pencernaan, pembekuan darah, fungsi seksual, dan juga suasana hati. Kekurangan hormon ini bisa menimbulkan resiko terkena gangguan psikologis seperti depresi atau kecemasan yang berlebih. Selanjutnya ada hormon gastrin. Hormon ini merupakan salah satu hormon yang sangat penting yang diproduksi di dalam lambung. Fungsinya adalah untuk merangsang produksi asam lambung dan juga membantu pergerakan lambung saat kita mencerna makanan. Lalu yang ketujuh ada hormon dopamin.
Nah, hormon ini disebut juga sebagai hormon pengendali emosi. Hormon dopamin ini juga dapat mempengaruhi berbagai aktivitas manusia, mulai dari kemampuan mengingat hingga menggerakkan anggota tubuh. Nah, apabila tubuh kita mengalami kekurangan hormon dopamin ini, maka akan terjadi hal seperti nyeri otot, merasa tidak bertenaga, dan juga berkurangnya keseimbangan motorik. Selanjutnya ada hormon pertumbuhan. Nah, hormon ini dibuat oleh kelenjar pituitari yang berperan penting dalam mengatur komposisi tubuh, metabolisme, dan juga pertumbuhan tulang dan otot baik pada anak-anak maupun dewasa. Pada masa anak-anak sampai akhir dari masa pubertas, hormon ini berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang dan otot. Sementara pada orang dewasa, hormon ini berfungsi untuk menjaga struktur tubuh. Lalu ada hormon estrogen. Nah, hormon ini berperan penting dalam perkembangan dan juga pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksinya. Sebenarnya hormon ini tidak hanya diproduksi oleh wanita saja, tetapi juga diproduksi oleh pria, tetapi kadar hormon estrogennya jauh lebih rendah. Kadar hormon ini dalam tubuh wanita harus seimbang dengan hormon-hormon yang lain. Lalu yang terakhir ada hormon testosteron. Nah, hormon ini sangat penting bagi pria karena berpengaruh pada pembentukan massa otot dan juga ketahanan tingkat energi, libido, dan juga karakteristik suara pada pria yang beranjak dewasa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.